Kuat ternyata orang terakhir ngaku soal skenario Sambo. Ini alasannya. Sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Ya saya takut lah, Bapak gimana sih? Takut apa? Ya takut sama Bapak lah. Takut sama Ferdi Sambo? Iyalah. Sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab? Iya. Anda tetap pada skenario? Iya. Sekuat itu, sesuai dengan nama saudara ya, sekuat itu janji saudara kepada Ferdi Sambo? Iya, saya takut sama Bapak. Karena Oke. Pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui? Yang lainnya udah pada ngaku nih. betul. Anda sudah diberitahukan oleh penyidik Udah diberitahukan. dan tetap nggak ngaku? Nggak ngaku. Kuat banget ya, sesuai dengan namanya ya. Iya ya Pak. Memegang janji ya. Ya intinya saya nggak menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja Pak. Oh, tidak mau jadi pengkhianat. Iya. Oke. Terus Bapak ngomong ke saya, udah Wat, ceritain aja semuanya. Bohong-bohong itu capek Wat. Udah ceritain semuanya. Kamu siap ya Wat ya? Saya bilang siapa Pak? Siap di penjara. Kata Bapak begitu. Saya nangis pada itu. Udah, lagian kamu juga apa-apa nggak mau cerita sama saya. Saudara nggak nagih, Pak mana Pak 500 jutanya yang kemarin Pak? Nggak kepikiran yang mulia. Oh nggak kepikiran, nah sekarang kepikiran nggak? Nggak, stres doang sekarang. Oh stres. Ya. Hanya untuk mengantar dari Magelang ke Jakarta itu diberikan 500 juta? Tidak wajar? Iya. Jadi yang di benak Anda itu apa alasannya? Ini kan apa yang Anda rasakan nih? Pada saat kejadian, itu kan setelah kejadian Pak. Iya, makanya Saya apa tuh yang kalau ngomong sama orang udah nggak pernah nyambung. Iya. Jadi pikir saya, ini saya lagi kayak gini kok, ada masalah kayak gini kok, bercanda pada saat itu loh. Pikir saya bercanda Bapak itu. Bercanda karena apa? Kan ini ada rangkaian peristiwa. Itu dia, saya kan stres Pak. Tadi yang kita mau tegasin bahwa Kuat Ma'ruf sendiri tidak tahu menahu akan adanya peristiwa di Duren 3 karena dia tidak masuk dalam lingkup yang sempat ditemani bicara oleh Pak FS di lantai 3. Nah olehnya itu tadi ahli sudah menegaskan bahwa harus ada permufakatan, harus ada kesepahaman dan maksud dan niat di antara para pelaku yang menginginkan kematian seseorang kaitannya dengan pembunuhan pasal 338 itu ya, dan dihubungkan dengan 340 kan lebih tegas lagi ada perencanaan. Perencanaan inilah yang kemudian tadi ahli sudah menyampaikan bahwa di antara para pelaku ini harus ada permufakatan dan niat yang sama kaitannya dengan tujuan akhir dari rencana yang mereka buat. Nah itu yang kita tegaskan tadi. Kuat Ma'ruf mengaku dia orang terakhir yang mengaku soal tembak-menembak menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat cuma skenario Ferdi Sambo belaka. Kuat beralasan dia tidak mau jadi pengkhianat. Hal itu disampaikan Kuat saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Jaksa awalnya bertanya soal momen Ferdi Sambo menelponnya untuk berkata jujur kepada penyidik. Tadi kan Anda bilang ditelepon sama Ferdi Sambo untuk mengaku. Kenapa saudara harus sampai ditelepon oleh Ferdi Sambo? Tanya jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 9 Januari 2023. Ya, kenapa? Memangnya apa yang ditanyakan penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? Tanya jaksa. Saya takutlah. Gimana sih? Ucap Kuat Ma'ruf. Takut apa? Timpal jaksa. Takut sama Bapak Ferdi Sambo, jawab Kuat. Sebagai informasi, Kuat Ma'ruf merupakan suami keluarga Ferdi Sambo. Dia ikut didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana kepada Brigadir Yosua. Kuat merupakan orang terakhir yang mengaku soal skenario tembak-menembak bikinan Sambo. Kuat mengetahui dia, ajudan Sambo, Bribka Riki Rizal dan Barada Richard Eliezer telah berkata jujur kepada penyidik soal skenario tembak-menembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 yang ternyata fiktif. Pada saat itu, apakah saudara tahu saudara orang yang terakhir yang tidak mengakui, yang lainnya udah pada ngaku nih? Tanya jaksa. Betul, jawab Kuat. Sudah diberitahukan kepada penyidik? Tanya jaksa. Sudah diberitahukan, timpal Kuat. Tetap nggak ngaku? Tanya jaksa. Nggak ngaku, ucap Kuat. Kuat banget ya, sesuai namanya ya, memegang janji, kata jaksa. Ya intinya saya nggak mau jadi orang pengkhianat, balas Kuat. Jaksa lalu meminta Kuat Ma'ruf berkata jujur. Dia tadinya soal perasaannya saat diminta mendukung skenario tembak-menembak yang dirancang Sambo untuk menutupi kematian Yosua.